Ya, pasar proyek atau pasar Bekasi ini salah satu pasar yang mungkin paling tua di Bekasi. Kenapa saya katakan paling tua? Karena memang dibanding dengan pasar-pasar yang lain, tapak-tapaknya itu lebih mengarah kepada yang paling tua. Pertama, indikasinya adalah bahwa pasar Bekasi itu lokasinya diapit oleh Kali Bekasi dan jalan raya yang menghubungkan dari Bogor sampai ke Muara. Sama juga dengan Kali Bekasi yang dari hulunya di Bogor, kemudian muaranya ada di Kali Bekasi atau di pantai Bekasi lah, jadi Teluk Jakarta. Nah ini pasar Bekasi itu lokasinya atau titiknya itu di tengah-tengah antara hulu dengan hilir. Nah, karena di Bekasi ini merupakan daerah pertengahan dan kemudian di sini sudah ada penduduk yang cukup ramai, maka di sini muncul pasar. Kapan pasar Bekasi itu muncul? Ya itu kemungkinan bisa mulai dari abad-abad ke-16, abad-abad ke-17. Karena dulu menggunakan transportasi sungai, maka mereka titik-titik untuk penghentiannya itu tergantung di mana ada pemukiman penduduk. Nah, di mana itu ada pemukiman penduduk, disitulah mereka menambatkan perahunya. Perahu atau mungkin geteknya gitu kan. Nah, dari situ nanti masyarakat yang mau menjual produknya misalkan gitu. Produk kayak misalkan sayur mayur, misalkan di daerah Bekasi banyak sayur mayur gitu kan. Nah, sementara kalau di daerah Bogor itu banyak menghasilkan bambu misalkan gitu. Nah, sementara kalau di daerah Muara itu banyak menghasilkan ikan. Nah itu tentu terjadi simbiosis mutualistis, ya kan? Maka pasar Bekasi itu menjadi pasar yang ramai, tentu menggunakan perahu, tapi bukan di perahu berbisnisnya, mereka tetap naik. Posisi pasar Bekasi itu ada di sebelah timur ya, sebelah timur dari Kali Bekasi. Gitu loh. Kali Bekasi itu menjadi moda transportasi yang amat efektif. Cuma memang persoalannya adalah ada masa-masa tertentu dalam 1 tahun itu air Kali Bekasi surut. Nah, misalkan musim kemarau yang berkepanjangan, sehingga air dari daerah hulu, air sungainya dari hulu itu tidak debitnya amat kecil. Nah, sehingga perahu atau getek itu nggak bisa melintasi Kali Bekasi. Nah, makanya bagaimana caranya supaya semua komunikasi, semua hubungan, semua bisnis ini, perdagangan ini tetap berlangsung dengan baik. Maka satu-satunya jalan adalah ya mereka menggunakan jalan darat. Nah, itu sebabnya kalau kita perhatikan dari peta dari zaman dulu sampai sekarang itu di sisi kiri dan di sisi kanan Kali Bekasi itu ada jalan raya, jalan besar yang menghubungkan dari Bogor sampai ke Bekasi dan sampai ke Muara. Ini menjadi ramai lagi begitu dibangunnya Jalan Dendels. Kapan pembangunan itu? Ya sejak tahun 1811 sampai pertengahan 1800-an lah. Nah, di Bekasi ini pembangunan Jalan Raya Dendels itu ya sekitar tahun 1820-an. Nah, disitulah mulai ramainya pasar. Kemudian di situ ada pusat pemerintahan yang sekarang disebutnya sebagai daerah alun-alun. Lebih ramai lagi kemudian dibangunnya rel kereta api. Nah, dari kota ke Manggarai, itu kan dari Senen ke Manggarai, kemudian masuk ke Jatinegara ke mana? Ke Cakung, Klender Cakung, kemudian Kranji, Bekasi, Tambun, Cibitung, Cikarang, terus sampai ke Kedung Gede. Nah,
Nah, dari Kedung Gede itu kan perbatasan Bekasi dengan Kerawang. Dari situlah kemudian nyambung sampai ke mana, ke Cikampek, yang kalau ke arah selatannya masuk ke mana, ke Bandung. Nah, kalau yang ke timurnya terus sampai ke Cirebon. Nah, itu makin membuat riuhnya pasar Bekasi. Nah, membuat riuhnya pasar Bekasi dan menjadi menjadi center kehidupan masyarakat Bekasi. Itu sebabnya zaman dulu kalau nyebutnya mau ke Bekasi itu pasti ke sini, gitu loh. Pasti pasar Bekasi, gitu loh. Jadi kalau mereka mau ke Kranji, nyebutnya bukan ke Bekasi, itu nyebutnya Kranji. Jadi kalau dia mau ke Tambun, tidak menyebutnya ke Bekasi, itu tetap ke Tambun. Jadi yang namanya Bekasi itu adalah pasar Bekasi itu. Kalau awalnya itu kan masih tradisional. Nah, kemudian di Bekasi itu sempat dimodernisasi, dipisahkan antara pasar-pasar basah dengan pasar kering. Itu sejak tahun 50-an itu sudah ada sebetulnya. Tapi kemudian Bekasi menjadi modernisasi itu pada tahun 1970-an. Ya, 1970-an, apalagi kemudian tahun 1980-an. Nah, jadi dulu ada satu tren hampir di seluruh Indonesia betulnya, yang trennya itu dimulai dari pembangunan proyek Pasar Senen. Ya, proyek Pasar Senen itu kan di Jakarta, ya kan? Nah, itu salah satu proyek percontohan untuk pasar modern pada tahun 1970-an. Nah, ini diadopsi oleh daerah-daerah lain termasuk Bekasi. Maka pasar Bekasi yang tadinya di sini ada pasar tradisional, kemudian bangunan-bangunan tuanya ya yang tadinya menggunakan model, ada beberapa sebagian menggunakan model Cina, ya kan, kemudian ada juga sebagian menggunakan model Hindia Belanda, juga ada yang model-model tradisional gitu. Itu kemudian dipukul rata. Nah, tapi berkaitan dengan pasar proyek tadi, ya sejak saat itulah dibangun proyek pusat pertokoan Bekasi. Jadi udah jelas itu di plangnya itu ditulisnya proyek pusat pertokoan Bekasi. Ya. Nah, kenapa proyek pusat pertokoan Bekasi dikenalnya bukan pasar Bekasi? Karena orang terutama kenek-kenek angkot ya, dia ambil praktisnya aja. Jadi di situ ada tulisan proyek paling atas kan, pasar Bekasinya kan di bawah. Nah, mereka nyebutnya dengan gampang aja kan, proyek. Jadi kan nggak mungkin juga pasar Bekasi kan harus ada dua suku kata kan. Nah kalau proyek kan gampang, cuma satu, proyek. Nah gitu. Apalagi kalau misalkan proyek pusat pertokoan Bekasi, nggak mungkin lah kenek nyebut gitu kan, nggak mungkin. Jadi satu-satunya jalan adalah yang paling efektif. Dan mereka lah agen yang melakukan perubahan sebenarnya, bukan pemerintah sebetulnya yang melakukan perubahan. Jadi dengan nama proyek pusat pertokoan Bekasi itu, yang menggugurkan itu adalah para kenek, bukan sopir juga, ini kenek, ini kelakuannya nih kan. Jadi sejak saat itulah namanya pasar proyek Bekasi. Seiring dengan dibangunnya rel kereta api ya, itu sebetulnya kalau awalnya kan pasar tradisional, tahun 1800-an itu kan pasar tradisional. Itu nggak ada istilah pasar kering dan pasar basah, semuanya jadi satu saja. Dan kalau zaman dulu itu kan karena jumlah penduduknya juga nggak begitu banyak, itu digilir harinya. Ya, kayak misalkan ada pasar Senen, ya kan? Kemudian ada pasar Kemis, ada pasar Jumat. Nah, tapi lama kelamaan seiring dengan jumlah penduduk yang semakin banyak, gitu kan? Ya, jadi pasar di Bekasi itu bukan hanya tadi Kemis dan hari Sabtu misalkan gitu, atau hari Rebo, Kemis dan hari Rebo gitu. Tapi kemudian setiap hari. Nah, rel kereta api itu membuat Bekasi itu menjadi sentra untuk perdagangan hewan. Ya. Jadi untuk menurunkan hewan kerbau dan sapi, ya kan? Itu di Bekasi, berdekatan dengan pasar Bekasi. Maka dulu ada disebut istilahnya pasar kebo, pasar kerbau ya, pasar kebo atau pasar kerbau. Nah,
Nah, disitulah nanti orang-orang dari daerah-daerah mana datang ke Bekasi sini membeli sapi itu. Nah, kemudian sedangkan di pasarnya itu ada pasar daging. Ya, di bagian belakang itu ada pasar daging. Nah, daging itu ada daging sapi, juga ada daging daging kerbau. Nah, khusus untuk orang-orang yang Tionghoa itu ada pasar untuk babi. Nah, di daerah belakangnya gitu loh. Kita ketahui bahwa pada tahun 1740-an itu kan ada pemberontakan Cina. Pemberontakan Cina di daerah kota di Batavia pada saat itu. Sehingga pada saat terjadi pemberontakan di sana, nah sebagian mungkin sebagian kecil, bisa juga sebagian besar, kita nggak tahu, tapi yang jelas para pengungsi dari arah kota itu, diantaranya ada yang ke Bekasi, ada juga yang ke Tangerang, ada juga yang ke daerah Bogor, ada juga yang ke Jawa melarikan diri mereka ke sana. Di Bekasi mereka bertemu, yang biasanya mereka berbisnis, ya mereka jadi berbisnis di sini. Yang nggak punya modal apa-apa, ya tentu cuma sebagai kuli panggul, misalkan gitu kan. Tapi karena memang kita harus akui bahwa etnis Tionghoa itu jiwa bisnisnya begitu kuat, sehingga pasar itu didominasi oleh saudara-saudara kita dari etnis Tionghoa. Maka disinilah tempat bersemainya, bertemunya semua suku-suku yang ada di daerah sekitar Jawa Barat dan Batavia pada saat itu. Dan di sini karena memang mereka itu kan beragama. Jadi yang Muslim dia mendirikan musola yang kemudian jadi masjid. Nah, sekarang itu kita lihat sekarang namanya Masjid Al-Arif. Nah dulu sebelum Al-Arif namanya Masjid Al-Muwahhidin. Nah, saya nggak tahu apakah abad ke-17 atau 18 itu namanya apa. Nah, tapi yang jelas itu sudah ada musola dengan lokasi yang nggak begitu besar, tapi itu cukup efektif karena dia langsung nempel dengan pasar. Nah sama juga dengan dengan kelenteng ya, dengan kelenteng yang ada di pasar lama Bekasi. Jadi dugaan saya itu bersamaan pembangunannya antara musola atau masjid itu dengan kelenteng di situ. Waktu itu kan zaman Orde Baru itu ada semacam semangat untuk semangat nasionalisme sebetulnya sih, patriotisme, nasionalisme, untuk merobohkan bangunan-bangunan yang beridentitas ke Belanda-Belandaan, ya, beridentitas ke Tionghoa-Tionghoaan. Nah, maka pasar di sekitar Bekasi itu yang tadinya dengan arsitektur Cina, misalkan gitu, ada juga di arsitektur Belanda, itu dibuat semacam bantuan, ya sebetulnya bantuan kredit untuk pembangunan ruko. Nah, pembangunan ruko, tentu rukonya ruko modern. Nah, maka ruko itu kan rumah toko ya, rumah toko jadi 2 lantai. Nah, kalau sebelumnya cuma 1 lantai, atau kalau yang Tionghoa itu bisa 2 lantai, tapi itu semuanya dijadikan rata, sama. Jadi sama dengan di Pasar Senen. Jadi Pasar Senen Jakarta yang tadinya rumah-rumah Tionghoa dengan arsitektur Tionghoa dan Belanda itu dirobohkan, diganti dengan pasar modern, dengan bangunan modern. Maka kalau sekarang kita perhatikan, ya sudah tidak ada lagi bangunan-bangunan dengan arsitektur Tionghoa dan Belanda. Itu udah karena mengikuti tren pada saat itu. Ya kalau kuliner itu dulu itu kan ada macam yang paling terkenal tahun 60-an ya kan, 60-an 70-an itu kan misalkan mie ayub ya kan. Terus Haji Nana. Nah, Haji Nana itu kan jualannya jualan
sop kambing sama sate kambing. Nah itu masih bertahan dia sampai sekarang. Gitu. Terus sebetulnya dulu di situ ada makanan khas malam. Kalau nggak salah Bu Rubiah ya nggak salah ya. Nah itu uniknya dia bukanya itu mulai dari jam 11 malam. Jam 11 malam sampai jam 4 pagi. Nah, itu untuk apa? Itu untuk melayani para karyawan-karyawan yang bekerja di Jakarta pulang ke Bekasi. Atau di sini ada Patal Bekasi. Pabrik mintalan Bekasi kan di Jalan Agus Halim ini kan. Nah, dia ngambilnya malam hari. Terus ada orang yang olahraga, badminton misalkan gitu. Itu kan pulangnya jam 11. Ada juga yang nonton bioskop, Parahyangan Bekasi. Nah, mereka lepas dari situ kan pada lapar datang ke Bekasi. Terus tempat nongkrongnya anak-anak muda zaman dulu kalau dia ngobrol gitu kan, itu di Bekasi ada uli bakar. Jadi di pasar proyek itu di belakangnya itu ada uli bakar. Itu tempat politisi ada di situ, ya kan? Aktivis mahasiswa ada di situ. Kemudian masyarakat yang suka nongkrong-nongkrong saja, anak-anak muda aja itu ada di situ. Tapi kemudian sering perjalanan waktu itu tersingkirkan juga. Bekasi ini kan daerah persinggahan. Jadi misalkan tentara-tentara dari Jakarta mau ke Bandung, sampai sini udah malam hari. Mereka istirahat di sini di Terminal Bekasi. Dulu Terminal Bekasi namanya, Pasar Bekasi itu ada terminal. Dia makan di situ. Kemudian saya tahu bahwa ternyata pada tahun 80-an itu masih ada, itu suka disinggahi itu oleh jenderal-jenderal yang dulunya pangkatnya masih kopral, pangkatnya masih rendahan gitu, kemudian mereka udah jadi jenderal gitu kan, punya pangkat tinggi, mobilnya juga mewah gitu kan. Itu udah cari. Nah, makanya di Pasar Bekasi itu dulu suka ada mobil-mobil mewah mangkal di situ. Itu bukan karena bukan orang Bekasi. Itu orang yang kangen dengan makanan asli.